100,2 LC5M Raja Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LC5. Kita kembali lagi di Opsi, obrolan seru penuh inspirasi ya. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna ya, sahabat LC5. Bersama saya Akila Rahma yang akan menemani sahabat sampai 1 jam ke depan dengan narasumber yang akan memberikan inspirasi-inspirasi dengan tema keluarga. Nah, sahabat LC5, kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita, yaitu membawa keluarga penuh berkah ya. Mungkin keluarga itu tempat kita ibaratkan rumah tempat pulang ya. Jadi madrasah pertama tempat kita berbagi suka duka, tempat kita belajar cinta, kasih sayang, dan juga nilai-nilai kehidupan. Tapi gimana nih kalau misalkan rumah itu bukan cuma jadi tempat yang nyaman, bukan cuma hanya bahagia, tapi juga dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia yang akan kita bahas kali ini bersama dengan narasumber spesial. Oke, sobat Elviva yang mau bergabung boleh banget ya, bisa melalui Telegram atau WhatsApp di nomor 0853 17552 553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @elvivaradio. Baik itu berupa pertanyaan ataupun berbagi kisah-kisah inspiratif. Nah, langsung aja nih ya kita sapa narasumber kita yang udah hadir di studio kali ini bersama dengan Bunda Marina. Gimana Bunda? Selamat pagi. Alhamdulillah, ya selamat pagi juga Teh. Gimana kabarnya Bun? Sehat-sehat, luar biasa hari ini. Masya Allah, ya semoga selalu dipenuhi keberkahan ya Bun. Amin. Nah, Bunda, kan kalau misalkan kita ngomongin berkah nih, pasti terlintas gitu rezekinya lancar, keluarga harmonis, terus Betul. hidup tuh juga tenang. Tapi sebenarnya gimana sih makna keluarga penuh berkah itu? Boleh langsung diberikan penjelasan. Langsung sharing ya Teh ya. Terima kasih Teh Akila sudah membersamai di pagi hari ini ya. Kita sharing-sharing tipis mungkin hari ini tentang bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang penuh keberkahan gitu. Jadi kalau diawali arena pernikahan atau rumah tangga itu dengan ucapan-ucapan yang mengalir saat setelah selesai lantunan ijab kabul gitu ya, saya terima nikahnya dan lain sebagainya gitu ya. Doa yang sunahkan oleh Rasul gitu ya untuk diberikan kepada kedua mempelai atau pengantin itu adalah barokallah gitu ya. Jadi bukan semoga bahagia ya gitu, tapi kata Rasul Teh barokallah gitu ya. Itu salah satu doa yang menjadi andalan ketika kita menghadiri majlis-majlis akad nikah gitu ya. Barokallah laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair, itu ya semuanya keberkahan yang ada gitu ya setelah akad ini tuh dari dua insan yang menyatu dalam akad itu gitu ya. Jadi artinya muajam abainakum fi khair itu kedua-duanya harus saling berusaha gitu untuk mewujudkan keberkahan ini. Tuh bukan salah satu itu tugas istri loh gitu ya yang mewujudkan kata berkah itu, tapi itu adalah tugas bersama-sama gitu ya. Bagaimana pasangan itu, suami istri itu membangun keluarga yang penuh berkah gitu kan. Jadi jangan sampai satunya punya misi A, satunya B gitu. Tapi ternyata nanti bentrok, nggak ketemu nih berkahnya di mana gitu ya. Ini sebagainya. Jadi keberkahan itu diusahakan gitu ya. Tidak akan datang sendiri, memang harus kitanya yang dengan giat gitu ya. Agar sampai di titik kata keluarga yang penuh keberkahan itu gitu ya. Jadi bukan berkah itu lebih dari bahagia. Mungkin kalau ungkapan bahagia, semoga bahagia ya, tambah bahagia kalau ada orang yang ulang tahun, panjang umur ini dan lain sebagainya. Tapi berkah ini lebih lagi dari ungkapan kata bahagia. Jadi kalau bahagia itu hanya sekedar udah bahagia gitu ya, nggak ada nilai yang mengandung bahwa itu berlangsung sampai akhirat nanti gitu. Tapi kalau berkah itu udah pasti di dunianya penuh keberkahan gitu ya.
dan akan sampai di akhirat nanti juga gitu ya, yang menyampaikan di tempat terakhir yang kekal itu ya karena penuh berkah di dunianya itu gitu ya, bukan hanya sekedar bahagia gitu, intinya maksudnya di situ. Jadi ada perbedaan ketika dari ungkapan doa saja tuh semoga bahagia ya gitu, harus yang paling awal gitu ya, yang menjadi titik doa kita gitu, atau bahkan diri kita sendiri gitu ya, ketika memasuki arena pernikahan itu ya semoga keluarga saya menjadi keluarga yang penuh berkah ya. Keluarga yang penuh berkah itu yang seperti apa gitu ya. Kalau di Al-Quran kita melihat ada beberapa dalam surat itu disebutkan ya tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya diceritakan di surat ketiga itu ada surat Ali Imran ya Teh ya. Di surat Ali Imran ini kan menceritakan tentang keluarganya Ali Imran gitu ya. Kenapa mengambil contoh ini? Dan ternyata keluarga Imran ini merupakan keluarga yang berkah gitu ya, yang penuh keberkahan, yang sangat menginspirasi. Kenapa? Indikatornya itu adalah generasi ke generasi setelahnya itu selalu lebih baik gitu, dari ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita ngelihat Imran itu punya istri Hana gitu ya. Kemudian Imran menikah dengan Hana. Mereka orang soleh, orang baik, melahirkan Maryam gitu ya. Maryam lebih taat lagi, lebih getol lagi ibadahnya dari kedua orang tuanya. Bahkan buktinya itu ketika menuntut ilmu kepada Nabi Zakaria gitu ya, Maryam sering dikirimi buah-buahan ya dari langit langsung, bahasa gitu ya. Nabi Zakaria heran, ini dari mana gitu ya, perasaan saya nggak beli buah gitu ya, nggak manen buah, tapi kok ada Maryam punya gitu ya. Dan Maryam dengan entengnya menjawab bahwa hadza min indillah gitu, ini dari Allah gitu ya. Nabi Zakaria di situ waktu itu masih belum memiliki momongan ya Teh kan gitu, tapi menjadi inspirasi juga gitu. Walaupun doa untuk anak itu ya, Nabi Zakaria juga kan dari usia awal-awal pernikahan pasti sudah, sampai akhirnya kan istri Nabi Zakaria, Nabi Zakaria juga dikurniai anak itu ketika umurnya udah bukan 40, 50, 60 bukan gitu ya, udah usia kalau sekarang mah disebutnya usia lanjut gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah Maryam ya, dengan kesolehan, saking menjaga dirinya Maryam gitu ya, itu lebih baik lagi ya dari ayah ibunya gitu. Dan generasi setelahnya Maryam melahirkan Nabi Isa gitu ya. Ya kalau sekarang nggak mungkin lagi ya ada anak-anak kita yang melahirkan nabi-nabi karena sudah ditutup oleh Nabi Muhammad gitu kan. Nah jadi intinya maksudnya kalau kita konteksan ke kehidupan sekarang kita menjadi pasangan, mungkin kalau yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun ya, atau berbelas-belas tahun, kita tidak bisa menghafal Al-Quran ya, mungkin anak kita yang menghafal Quran, anak kita belum ada yang menghafal Quran, cucu kita gitu ya yang bisa menghafal Quran. Kita mungkin tinggal mensupport nih gimana caranya gitu kan, karena kalau misalkan kita udah usia mungkin lanjut, walaupun tidak menutup kemungkinan ya, banyak yang usia lanjut itu juga bisa menghafal Quran dan lain sebagainya. Itu indikator atau ciri daripada keluarga yang berkah itu, generasi ke generasinya itu selalu lebih baik dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu yang keluarga berkah itu salah satu cirinya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi generasi ke generasinya itu selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi musibah kalau kalau dari generasi ke generasi itu bukan malah merosot ya bahasanya. Berarti ada yang salah nih, ada something wrong gitu ya. Yang dulunya bagus kenapa bisa jadi menurun? Berarti mungkin ada keberkahan yang berkurang atau bahkan hilang sama sekali gitu. Entah karena melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dan lain sebagainya. Ini apa namanya? Tentang ciri gitu ya, yang keluarga bahagia itu ya yang seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau di apa namanya, kita masuk lagi di surat Al-A'raf ya. Di surat Al-A'raf ayat 96 itu ayatnya itu berbunyi, kalau seandainya
penduduk negeri ini beriman semuanya dan bertakwa gitu, niscaya kata Allah kami akan menambahkan keberkahan gitu untuk semua penduduk negeri gitu. Jadi maksudnya kunci berkah itu ya harus iman, harus takwa yang kuat gitu ya. Kalau kita melihat sosok Nabi Sulaiman yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, dengan berbagai hal yang luar biasa, kemewahan bahasanya, bahkan pengikut atau pasukan dari berbagai jenis makhluk, betul ya Teh ya, jenis makhluk ya, bukan hanya manusia, tapi ada jin, ada burung ya. Kalau di surat An-Naml disebutkan di ayat 17 itu wahusyiroli Sulaiman gitu. Dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman itu pasukan dari jin, dari manusia, dari burung gitu ya. Dan itu hanya diberikan keistimewaan itu kepada Nabi Sulaiman. Tidak terjadi di nabi-nabi setelahnya gitu ya. Bahkan sampai suara semut aja tuh tahu gitu Nabi Sulaiman ya. Kalau kita mungkin kalau udah ada semut teh suka ditepuk, ditabrak gitu ya Teh ya. Tapi luar biasa gitu Nabi Sulaiman itu dengan lantunan ayat itu wahusyiroli Sulaiman gitu, dikumpulkan gitu, hanya untuk Nabi Sulaiman ini. Kenapa bisa seperti itu? Berawal dari doanya beliau gitu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, bersyukur dengan apa pemberian Allah, sehingga setelah itu Allah mengaruniakan berbagai hal yang luar biasa gitu. Dan akhirnya gitu ya dikumpulkan pasukan itu dalam ketaatan semuanya gitu ya, jinnya yang penuh taat, jin yang selalu beribadah, yang dalam ketaatan kepada Allah, sama burung-burung juga seperti itu gitu ya. Ataupun juga manusia sudah jelas gitu ya, yang dikumpulkan yang menjadi pasukan itu adalah yang mereka imannya baik, imannya kuat, bahkan dari burung gitu ya. Sampai burung itu kalau bahasa kita ngajak orang masuk Islam bahasanya gitu ya, dari burung gitu loh. Kan ketika dalam perjalanan ya, kalau kita lihat videonya itu gitu, dari perjalanan Nabi Sulaiman ngecek mana hudhud gitu ya, burung hudhud nggak ada nih, nggak izin kemana nih gitu. Tapi sebagai konsekuensinya ketika datang kata burung hudhud, saya punya ini kabar gitu ya, yang ini akan menjadi objek kita untuk berdakwah bahasanya gitu ya, untuk ngajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, meyakini Tuhan yang Maha Menciptakan gitu. Karena mereka menyembah sesembahan yang sebenarnya makhluk ya, matahari, kaum Saba itu gitu ya, seperti itu. Nah, yang kita ambil di sini bahwa dalam kehidupan rumah tangga, keseharian kita gitu ya, inti awal dari semua itu adalah syukur. Bersyukur ya pasangan kita sekarang, anak-anak kita sekarang, anak yang kita punya gitu ya. Jangan sampai terbersit, pengen punya anaknya si itu gitu ya, atau pengen punya anak si B dan lain sebagainya. Anak kita yang harus kita didik dan yang harus kita jaga gitu ya, yang sudah diamanahi oleh Allah ya sekarang yang menjadi anak kita gitu. Dan itu yang konsentrasi yang harus kita pikirkan ya, anak orang lain udah ada yang menguruskan gitu ya gitu. Ngapain kita urus lagi ya, yang kita konsentrasi ya di anak-anak yang memang anak biologis kita bahasanya gitu ya. Selain kalau konteks dalam ketika menjadi guru gitu ya, atau menjadi pembimbing dan lain sebagainya di apapun di lembaga gitu ya, kita juga tugasnya menjaga anak orang bahasanya ya, anak didik gitu. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita terlebih-lebih itu adalah anak biologis kita gitu ya, yang sebelum mereka keluar itu kita inginkan, kita doakan, kita harapkan gitu ya. Mungkin sampai bahkan ada yang baru ketika umur pernikahan 10 tahun baru dikaruniai gitu ya. Ya masa sudah meminta-minta sememinta itu gitu ya, dianggurin ketika sudah ada gitu ya bahasanya gitu. Jadi justru yang mereka gitu ya, kalau keluarga kita itu mau berkah, semuanya juga harus turut andil. Suami, istri, anak-anak gitu ya, yang ada di dalam rumah itu gitu ya, yang disebut keluarga itu harus sama-sama gitu. Jangan sampai misalkan
ayah ibunya fokus gitu ya membangun, tapi ternyata lupa anaknya tuh nggak dikasih tahu hal-hal yang seharusnya. Misalkan contoh ya, kalau punya anak perempuan dia harus menutup aurat gitu kan, itu kan batasan dari Islam, tapi ibunya aja yang pakai kerudung, yang pakai hijab, yang menutup, anaknya enggak ya, biarin menemukan hidayah sendiri, bahasanya gitu ya. Nah, ini juga hal yang harus kita koreksi ya, sudah sejauh mana kita membuat perubahan itu untuk anak-anak kita ya, terutama anak perempuan ya. Katanya mendidik anak perempuan itu lebih sulit daripada anak laki-laki katanya gitu kan. Nah, eh, ada juga padahal yang kalau saya rasakan mungkin mendidik anak perempuan lebih gampang dari mendidik anak laki-laki gitu ya. Ya kenapa gitu? Ternyata anak perempuan mah sekali dibilangin tuh ya, tapi anak laki-laki enggak ya, dan sebagainya ya. Ada tentunya, tapi di balik itu memang hadis menyebutkan gitu ya, kalau seorang yang memiliki anak perempuan gitu 2 atau lebih gitu ya disebutkannya, dan anak perempuan itu sampai dewasa itu tetap dalam ketaatan kepada Allah, itu balasannya surga gitu ya. Karena memang lebih susah tadi ya, bab hal menutup auratnya dengan pergaulan yang luas sekarang ini gitu ya. Di media-media menonjolkan memperlihatkan aurat gitu ya, mengumbar dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ditonton mungkin oh kayaknya bagus ya kalau kayak gitu gitu ya. Jadi kalau mungkin ada di antara masyarakat kita, di tengah-tengah kita gitu ya, ibunya rapi berpakaian sesuai syar'i yang menutup aurat, berhijab dengan baik gitu, tapi anak-anaknya tidak gitu, itu masih ada dan banyak gitu ya. Jadi mungkin biarin menemukan hidayahnya sendiri gitu ya, biasanya sih kayak gitu ya. Tapi ya kita juga harus punya batasan gitu ya, sampai kapan mau seperti itu. Kalau anak perempuan gitu kan ada batasan, kalau balik ya harus menutup aurat, harus ini gitu ya, dan lain sebagainya. Atau karena misalkan cita-citanya pekerjaannya itu nanti memang tidak diperbolehkan memakai kerudung, memakai jilbab gitu ya, ya mau tidak mau ketika menanggal aturan syariat gitu ya, melanggar ya harus ganti gitu ya kemuliaannya atau cita-citanya atau yang diharapkan nanti setelah dewasa, setelah besar gitu ya. Berarti itu hal-hal yang dalam syariat Islam atau dalam Al-Quran tidak dibenarkan untuk dilakukan, bahasanya kan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana bisa berkah itu ya, kuncinya itu ya di semuanya gitu ya, bukan hanya ibu bapaknya saja gitu. Atau ada kebalikan nih gitu ya, anaknya masuk pesantren gitu ya misalkan gitu ya, ibunya dulunya bukan lulusan pesantren, ibunya bukan, nah itu ya, ini juga salah satu hal yang jadi anaknya rapi pakaiannya, atau dari sisi kapasitas keilmuan agamanya lebih baik anaknya gitu ya. Nah berarti ini juga berarti sang anak harus menularkan itu gitu ya. Bagaimana ibunya bisa sama-sama menutup aurat gitu ya, yang tadinya belum dan lain sebagainya gitu. Ini juga jadi salah satu hal ya, bagaimana keberkahan itu muncul gitu ya, kalau dari semua lapisan ini masih belum satu visinya, tujuannya gitu ya, seperti itu. Oke. Berarti berkah itu bukan cuma soal ketenangan gitu ya Bu, tapi Iya. benar-benar rasanya kalau misalkan bersyukur sederhana itu pun udah berkah gitu. Iya betul, sebenarnya ya titik paling awalnya gitu ya, udah syukur dengan itu tuh sebenarnya enak jadi. Oke. Kalau misalkan kita lihat nih di media sosial juga kan ya Bun, banyak nih keluarga-keluarga yang kompak, romantis gitu ya, terus bahagia. Sebenarnya itu langkah buat supaya kita keluarganya itu terasa lebih hangat, itu gimana sih kuncinya itu apa aja gitu ya. Ya ada beberapa ya yang mungkin bisa kita praktekkan dan kita jaga gitu ya, agar
pernikahan yang kita jalani, yang kita jalankan ini benar-benar diberkahi Allah dan memang benar-benar penuh keberkahan gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menjadikan Allah sebagai pusat tujuan keluarga. Jadi memang intinya tuh kalau di poin ke-1 ini ya, menjadikan Allah sebagai tujuan tuh bahwa Allah udah ridho belum ya kalau saya berperilaku seperti ini kepada pasangan, kepada anak-anak gitu ya. Nah itu Allah udah ridho belum ya kalau saya melarang itu, atau saya memerintahkan ini atau memerintahkan itu gitu ya kepada pasangan ataupun ke anak-anak gitu ya. Itu jadi yang menjadi tujuan utama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lain tidak bukan ketika yang dituju kita itu adalah Allah ya. Tujuan kita itu dalam pernikahan itu membangun ibadah bersama-sama, ibadah bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi bukan hanya untuk bahagia gitu. Pernikahan itu tujuannya itu bukan bahagia ya. Bahagia mah memang harus gitu ya, tapi tujuannya itu adalah ibadah kepada Allah dan kita bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh gitu. Itu intinya sebenarnya di situ. Kenapa harus melahirkan generasi yang soleh gitu ya? Karena tujuan kita itu Allah gitu. Jadi dengan kita ibadah dan kemudian melahirkan generasi yang soleh itu seperti tadi yang saya kisahkan di awal tentang Nabi Zakaria gitu ya, yang melihat Maryam yang luar biasa itu, kayaknya kalau punya keturunan gitu ya yang soleh, yang bisa mengajarkan ketaatan keesaan Allah gitu, itu lebih baik gitu ya, dan akhirnya Allah kabulkan gitu kan. Nah sama gitu ya, kita juga kalau merujuk kepada hadis bahwasanya setelah meninggal itu terputus semua hal dari kita kecuali 3 hal gitu ya. Ada apa teh? Ilmu yang bermanfaat gitu. Apalagi doa anak soleh gitu ya. Yang ketiga amal jariah. Amal jariah ya sedekah kita gitu ya. Kita mengeluarkan infak gitu. Ilmu yang bermanfaat kita mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Nah, kalau doa anak soleh ini ya kita harus melahirkan anak gitu ya, dan kita mendidik anak itu menjadi anak yang soleh kan gitu ya, agar nanti kita didoakan gitu ya, doanya mengalir terus walaupun kita sudah tidak di dunia, bahasanya ya sudah dalam alam kubur dan sebagainya, tapi anak ini gitu ya yang akan meneruskan mungkin cita-cita kita gitu ya. Kita punya cita-cita membangun masjid gitu ya, punya cita-cita membangun rumah Quran contoh misalkan, dan lain sebagainya gitu ya. Itu hal yang baik dan akan diturunkan, akan direalisasikan mungkin oleh yang anak soleh tadi gitu ya, bukan hanya sekedar mendoakan kita gitu, tapi apa yang belum dicapai juga bisa direalisasikan gitu ya. Jadi intinya di poin pertama, kenapa tujuannya itu dalam pernikahan itu harus Allah gitu. Karena sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai keluarga muslim gitu, memang tidak lain tidak bukan dalam hal pernikahan pun juga kita menyebutnya itu adalah ibadah yang paling lama gitu ya, seumur hidup ya kan ya. Doa kita tuh yang nikah itu ya sama itu gitu, dan itu sampai selama kita di dunia gitu ya, udah gitu ya, satu dan gak mau ya, dengan yang lain gitu ya misalnya, dan lain sebagainya. Dan yang menguatkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang menghimpun sakinah, mawadah gitu ya, warohmah dalam keluarga, di dalam rumah itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memintanya memang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya usahanya semua kita gitu. Semuanya Allah. Jadi kalau tadi di kisah Nabi Sulaiman juga yang dikumpulkan para pasukannya dari berbagai jenis makhluk, itu juga karena doanya Nabi Sulaiman kepada Allah gitu ya. Kemudian Allah mengabulkan itu, dan itu semua dalam ketaatan gitu ya. Jin yang taat, burung-burung juga gitu ya, manusia yang taat gitu. Semuanya dalam konteks ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu memang tujuannya gitu ya, dalam
rumah tangga itu harus Allah Subhanahu wa taala biar keberkahan itu ya senantiasa membersamai. Yang kedua nih gitu ya. Em, yang kedua kalau tadi tujuannya Allah gitu ya. Yang keduanya itu memang harus dibangun dengan nilai iman dan nilai takwa gitu. Em, Sepertinya ini ada pernah gitu ya disinggung mungkin sebelum-sebelumnya, kayak misalkan melakukan ibadah bareng-bareng gitu ya, atau kalau liburan misalkan nginep di luar, camping gitu ya dengan keluarga, nanti ada sholat malamnya gitu ya bareng-bareng gitu, ada tilawahnya bareng-bareng di alam terbuka, itu kan suasana mungkin yang tidak monoton, tidak di dalam rumah gitu ya, tapi dengan hal itu bisa menguatkan gitu. Nanti ada sesi mengobrolnya gitu ya, ada sesi curhatannya mungkin gitu ya di situ. Jadi saling terbuka antara orang tua dan anak gitu ya tentunya gitu. Nah ini satu hal ya untuk ibadah bersama yang minimal. Kalau di rumah itu keseharian kita yang bersama-sama, kalau misalkan bapak itu ayah selalu sholat di masjid gitu ya, ya berarti ibu bisa jamaah dengan anak yang perempuan gitu. Nah kalau yang laki-laki, anak laki-laki ya ikut ayah gitu ya ke masjid ibadahnya gitu. Tapi untuk bersama-sama tadi bisa mengaji habis subuh mungkin bareng-bareng, atau sambil memurojaah hafalan gitu ya. Atau melakukan hal-hal apapun ya yang nilainya intinya itu adalah ibadah gitu. Mau sholat malamnya bareng gitu ya, kan sholat malamnya meureun teu di masjidnya ya oke gitu. Bangun malamnya dibangunin gitu, semuanya itu luar biasa ya. Tilawah bareng gitu, itu yang nomor 2 gitu. Jadi memang harus dengan dibangun dengan dasar iman dan takwa. Jadi kalau ada pertanyaan yang satunya muslim, satunya non muslim, itu gimana ibadah masing-masing gitu ya. Nah, ini juga makanya kenapa dalam Islam yang disebut pasangan itu zaujah gitu ya. Harus sama keimanan, ketakwaannya, harus sama akidahnya gitu. Di agama Islam kan ya kalau kita harus mencari pasangan ya yang sama akidahnya. Kenapa ya? Bagaimanapun juga itu hal yang sangat urgen gitu untuk kita gitu ya. Karena dari keyakinan aja tuh yang akan membedakan semuanya. Kayak contoh kalau kita sedekah 1.000 rupiah ya, karena kita orang muslim gitu, 1.000 rupiah ini sangat berharga. Tapi kalau misalkan dia tidak beriman, tidak percaya sama Allah gitu ya, dia berinfak atau mengeluarkan harta 10 juta gitu ya ke rumah-rumah singgah atau misalkan ke yatim dan lain sebagainya gitu ya, 10 juta itu ya lebih baik 1.000-nya kita gitu. Ini di poin akidah itu ya yang harus menjadi di awal ketika ingin memasuki gerbang pernikahan, itu harus menjadi prinsip utama gitu yang harus kita miliki. Sama aja deh, semua juga mengajarkan kebaikan ya, banyak ya orang yang non muslim juga baik, banyak gitu, banyak betul. Tapi tadi karena kita muslim, kita meyakini gitu ya, dan bagi kita sudah mutlak gitu ya, Islam itu satu-satunya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu mengutamakan doa dan tawakal ini ya. Jadi kalau doa dan tawakal itu kalau udah di awal dengan kesyukuran tadi, insya Allah gitu ya, tawakal di akhir ya Allah mengabulkan atau tidak gitu ya, itu juga semuanya hal yang baik. Tidak ada hal yang buruk bagi kita orang muslim gitu ya. Semua yang terjadi itu adalah kebaikan. Kalau kebaikan ya yang kita dapatkan, kita bersyukur. Kalau ada musibah yang menimpa ya berarti bersabar gitu. Intinya di situ. Jadi doa dan tawakal itu titik terakhir setelah kita berusaha berikhtiar gitu ya. Ingin anak kita menjadi lebih baik, ingin anak kita menutup hijab, ingin ya apa yang sudah kita lakukan tik-tiknya gitu ya, biar mereka lebih baik dan lain sebagainya. Kalau belum ya hanya doa saja, berarti sama aja kita nggak berusaha, itu belum gitu ya gitu. Jadi doa dengan tawakal itu ya di akhir gitu.
Kalau untuk proses ya, segala proses. Ya kalau untuk doa, selain itu bisa di awal juga gitu. Gitu. Diiringi itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi keberkahan itu sebenarnya bisa hadir dengan hal-hal yang sederhana gitu ya. Misalkan doa bersama, ngaji bareng gitu ya, tilawah bareng. Eh, Mungkin emang terlihat kecil gitu, tapi dampaknya itu besar ya. Karena kebersamaan itu kalau dilatih itu bakal jadi keluarga yang harmonis gitu ya, juga penuh berkah. Karena tadi kuncinya juga iman dan takwa gitu ya, sebagai Allah tujuan utamanya. Jadi kalau udah Allah, kita pasti akan menggantungkan segala sesuatu apapun itu kepada Allah. Jadi berserah juga hanya kepada Allah. Kalau ada masalah juga diserahkan sama Allah gitu ya, untuk meminta keluarga yang berkah gitu. Jadi sebenarnya nih Bun, kalau misalkan kita lihat kan banyak yang ke luar negeri bareng gitu, terus apa mesra-mesraan berdua gitu, tapi eh, nggak kelihatan gitu sosok wujud anaknya itu kira-kira gimana nih Bun? Apakah itu kalau suami istri aja gitu memperlihatkan harmonisnya aja tanpa ada anaknya, itu termasuk berkah juga atau enggak? Maksudnya ini anak-anaknya nggak ikut Iya, keluar maksudnya ya, jalan-jalan atau ikut tapi tidak dipublish atau gimana? Belum paham. kalau dilihat dari postingannya kayaknya nggak ikut gitu, jadi emang yang bersenang-senang itu cuma suami istri ayahnya gitu aja gitu. Anaknya sama siapa berarti? Mungkin bisa jadi dititipin pun. Oh, Iya. dititipkan. Jadi gimana itu, apa itu termasuk dari keluarga berkah? Ya, sebenarnya ada satu momen mungkin ketika kita yang namanya pasangan itu memang harus butuh waktu berdua tadi gitu ya. Jadi nggak mesti oh itu nggak berkah tuh keluarganya yang dilihatnya suami istrinya atau anak-anaknya mah nggak ada gitu ya. Nggak bisa juga di apa namanya dihukumi seperti itu gitu dalam arti oh jadi keluarganya nggak berkah nggak juga gitu. Tapi mungkin ada satu sikon mungkin kayak saya misalkan mengharuskan gitu ya ada waktu berdua sama suami gitu ya jalan walaupun nggak lama cuman 1 jam 2 jam gitu lama ya 2 jam ya 1 jam atau 30 menit gitu ya tapi itu bersama berdua tanpa anak-anak gitu ya walaupun punya anak iya gitu walaupun punya anak tapi kita harus punya waktu kayak berdua gitu ya bahkan itu untuk tadi gitu ya untuk bisa untuk biar bisa jadi mengaktifkan gitu ya langkah-langkah apa nih gitu ya yang bisa kita lakukan biar rumah ini atau keluarga ini penuh dengan keberkahan gitu ya jadi nggak mesti kalau yang orang tuanya aja yang jalan-jalan gitu ya seperti itu. Oke, sahabat Alfa, jadi itu ya di segmen pertama tadi ada kunci dan juga makna dari berkah gitu ya. Nah, buat sahabat Alfa yang mau kirim pertanyaan atau berbagi cerita tentang keluarga di rumahnya, boleh ya, bisa melalui WhatsApp atau Telegram di nomor 0853 17552 553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @lsifaradio. Kita akan jeda sejenak dulu ini ya, dan di segmen berikutnya kita akan berbincang-bincang lagi masih dalam opsi obrolan seru penuh inspirasi. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Altiva, tetap bersama kami di 100,2 Altiva FM Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program
program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, Taruh di sini ya. dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai Dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. dan Iftar Bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan Sehat Bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk Muslim di Indonesia dan Muslim di negara lain. Ashifa peduli. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Ashifa. Terus kemudian Elsifa FM Radio Inspirasiku ya Sobat Elsifa, masih bersama Akila ya di program Opsi Obrolan Seru Penuh Inspirasi. Nah, di segmen kali ini kita udah ada pertanyaan ya dari pendengar setia sahabat Elsifa semua. Pertanyaan pertama dari Dina di Subang. Nah, Bunda izin bertanya, sekarang banyak sekali orang tua atau pasangan suami istri yang bekerja sampai larut demi kebutuhan ekonominya, tapi akhirnya anak dan hubungan keluarga itu sendiri jadi kurang perhatian. Nah, gimana nih cara menyeimbangkan rezeki dan juga keberkahan keluarga gitu ya Bunda? Oh ya, ya jadi terima kasih Teh Akila untuk pertanyaannya yang sudah dibacakan. Kadang memang bagaimana gitu ya menjaga keberkahan itu tetap ada, salah satunya ketika suami atau yang menjadi ayah posisinya gitu ya sibuk bekerja untuk mencari nafkah gitu ya. Bagaimana mau terwujud keberkahan itu gitu ya. Satu sisi nggak anak istri ini kan mungkin dianggapnya sudah selesai karena ada yang mewakili istri yang mengurus gitu ya. Biasanya sih pemikiran bapak-bapak itu seperti itu. Oh, urusan anak-anak udah selesai di handle istri gitu ya. Tugas saya mah udah mencari nafkah. Padahal hal ini belum 100% benar gitu ya. Jadi gimana keberkahan itu ada ya memang harus saling tadi ya seperti diungkapkan di awal gitu ya. Yang pertama dan pastikan bahwa ketika suami bekerja itu harus diniatkan memang itu untuk dalam rangka ibadah pencari nafkah untuk keluarga. Karena ketika insya Allah itu diniatkan gitu ya untuk nafkah keluarga, istri dan anak akan menjadi bonding atau pembatas
pekerjaan yang didapatkan juga itu pekerjaan yang memang halal sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan pekerjaannya itu di bidang-bidang hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga dia memilih gitu ya. Di sana gajinya banyak, besar, tapi ternyata berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misal contohnya gitu ya. Dia lebih memilih di mana tempat bekerja yang mungkin dari salary, dari gaji lebih kecil dari kantor A tadi gitu ya. Di kantor B ini lebih rendah mungkin gitu ya bulanannya, uangnya, tapi tadi gitu ya bisa bekerja itu sesuai tuntutan yang disyariatkan ya. Di situ memang bergerak di bidang yang halal, pokoknya tidak diragukan lah gitu ya. Bukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama itu harus niatkan gitu ya. Bapak-bapak kalau mencari pekerjaan itu niatnya memang ibadah gitu. Menafkahi anak, menafkahi istri. Sehingga akan timbul perasaan khauf, takut mencari harta dari yang tidak benar gitu ya. Karena sambungannya nanti gimana mau berkah anak dan istrinya memakan dari harta-harta yang tidak baik gitu ya. Pendapatannya itu berasal dari sang bapak atau sang ayah atau sang suami gitu ya, dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Gimana mau berkah gitu ya rumah tangga itu. Nah, jadi itu yang pertama, harus diniatkan dulu karena itu adalah ibadah. Yang kedua, istri harus support dengan doa gitu ya. Jadi seorang istri memang, saya yang lebih dulu bangun malam misalkan gitu ya, kata istri teh saya yang suka ngebangunin sholat gitu ya. Saya yang pokoknya semuanya saya. Selain support doa, ya support tindakan juga tadi gitu ya. Karena suaminya atau bapaknya atau ayahnya itu rela bekerja dengan gaji yang sedikit ya, mungkin membutuhkan effort yang lebih banyak gitu ya, sehingga misalkan pulangnya larut apa dan sebagainya. Jadi yang kedua, tugas istri itu adalah mensupport. Jadi support system gitu ya. Support system mendoakan dulu gitu ya. Jadi kalau suaminya udah niatkan tetap di koridor yang benar mencari rezeki gitu ya, dikuatkan oleh doa-doa pasangannya gitu. Ini yang kedua gitu ya. Jadi dengan harus memang benar-benar didoakan gitu ya. Suami kalau lagi malam tuh mencari rezekinya yang halal gitu ya, mencari dari bukan hal-hal yang dilarang gitu ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yang terakhir, digunakan waktu yang singkat itu memang untuk kebersamaan ya. Karena misalkan hanya bisa dalam 1 jam bersama, berarti waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kayak misalkan contoh, sang ayah suami itu pulangnya malam banget. Berarti mungkin ada waktu pagi hari gitu ya, yang masih bisa bersama bareng-bareng, itu waktu yang dimanfaatkan untuk menjaga ya gitu, keluarga itu tetap nggak hampa, nggak sepi gitu. Di 1 jam yang ada itu justru menambah untuk sesinya sesi mengevaluasi gitu ya. Misalkan Teh Akila gitu ya, ngapain gitu ya. Nah sama mungkin di keluarga itu juga kayak gitu ya, hari ini atau kemarin ngapain aja. Mungkin ayahnya cerita kemarin di kantor pekerjaan alhamdulillah lancar, tapi misalkan ada hambatan ini dan ya. Ibu juga sama, kesehariannya ngapain, anak-anaknya juga ditanya gitu ya. Hal itu nanti apa nih yang kurang atau harus dibenahi gitu ya. Ini kalau sama-sama saling mencurahkan gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai ketika ada anak pasangan gitu ya, ada baik itu anak ataupun pasangan tuh nggak mau menceritakan di forum itu, berarti itu ada something nih gitu ya. Bisa jadi itu satu yang salah, nggak mau diceritakan, diobrolkan ya kan, karena malu atau karena paling nanti disalahkan gitu ya gitu. Nah jadi padahal ketika kondisinya sibuk banget sang ayah mencari rezeki itu ya, poin ketiga itu memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang kebersamaan ada itu, walaupun 1 jam itu cukup sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai udah waktunya 1 jam terus semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya. Anak-anak juga sebenarnya kan sekarang kadang udah megang gitu ya gadget itu gitu. Nah
Ini padahal gitu ya, selain yang pertama tadi memang niatkan kerjanya itu buat ibadah, yang kedua istri mendoakan gitu ya, yang ketiga itu ya mau nggak mau memang harus melapangkan waktu dan mengkhususkan setiap hari, bukan seminggu sekali gitu, walaupun 1 jam gitu. Nah di situ mungkin jadi sebagai landasan gitu ya, atau kalau di kantor-kantor masuk ke ada briefing ya namanya, nah itulah briefingnya tuh keluarga gitu setiap hari. Hari ini mau ngapain yang ditanya ya, kemarin seperti ini laporannya, hari ini mau ngapain gitu ya, sekolahnya sampai jam berapa, atau anak-anak udah besar udah bekerja sampai jam berapa gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nanti di situ bisa terlihat nih gitu ya, oh anaknya teh udah sesuai nih, dia ada ngajinya juga, misalnya ada ngafal, ada gaul sama temen-temennya gitu ya, masing-masing fase itu ada. Nggak di rumah aja, nggak pun juga yang di luar aja, nggak pernah di rumah gitu ya. Kalau ada anak-anak nggak betah di rumah itu harus diwaspadai gitu. Atau sama juga anak-anak nggak betah di luar tapi di dalam, sehingga dia introvert, nggak mau gitu ya ketemu orang gitu ya. Itu juga kan something masalah maksudnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya insya Allah dengan tadi mempatenkan setiap hari 1 jam untuk berkumpul atau ngariung gitu ya, itu semua di situ mungkin akan terbuka, walaupun hanya 1 jam sekali setiap hari gitu. Seperti itu. Karena sangat minim kan intens pertemuannya gitu. Paling itu gitu ya untuk solusinya. Oke, berarti dari Dina di Subang ini tadi ada 3 kunci ya, Bun. Dari ayah, dari ibu juga saling keterbukaan dari semuanya gitu ya. Terus selanjutnya nih ada juga dari Indri di Subang, Bun. Karena namanya keluarga pasti ada perbedaan pendapat pun. Nah, bahkan kadang konflik kecil bisa jadi besar kalau nggak dikelola dengan baik. Nah, Bunda bagaimana cara menghadapi perbedaan agar tidak menjadi perpecahan, tapi justru memperkuat ikatan keluarga? Oke. Ya, ini satu hal ya, belum suami istri itu 2 hal yang berbeda, 2 jenis yang berbeda, satu laki-laki satu perempuan, dan pasti ide-idenya pun juga berbeda ya. Suami mungkin nangkep apa, istri nangkep apa, padahal tujuannya mah sama gitu ya, tapi mungkin suami mah belok dulu ke kanan, istri mah lurus langsung gitu ya. Nah ini bagaimana gitu ya ketika anak versus orang tua gitu, anak-anak punya keinginan ini, orang tua punya keinginan itu gitu ya. Nah kalau seandainya komunikasinya itu baik, itu tidak akan terjadi hal yang tadi ribut-ribut, saling harusnya begini kata anak gitu ya, kata orang tuanya harusnya kayak gini gitu ya, saling kuat gitu. Tapi yang harus dicari itu memang tadi gitu ya, yang pertama ketika hal ini terjadi itu saling memahaminya dulu yang diminta gitu ya. Kenapa anak seperti itu? Oh ternyata latar belakangnya seperti ini. Kenapa orang tua seperti ini? Kata latar belakangnya seperti itu gitu ya. Jadi harus dicari jalan tengah, dan itu jangan sampai jadi bom waktu gitu ya, ditumpuk anak teh. Ada anak yang iya, padahal sebenarnya dalam hatinya tuh memendam, sebenarnya saya tuh nggak mau kayak gitu. Sebenarnya saya tuh berlawanan pendapatnya dengan yang diinginkan oleh orang tua dan lain sebagainya. Contohnya ya. Jadi kalau nggak dikeluarkan itu yang jadi bahaya juga sebenarnya gitu. Yang harus dilakukan adalah orang tua mengungkapkan keinginan, anaknya juga mengungkapkan keinginan gitu ya. Nanti kemudian baru dicari jalan tengahnya yang mana nih yang sesuai gitu ya. Kayak contoh misalkan masuk perguruan tinggi nih, anaknya mau kuliah, anaknya pengen apa, orang tua pengen apa gitu ya. Yang menjalani siapa? Anaknya gitu ya. Berarti orang tua harus nurut sama anak. Ya nggak gitu juga kan gitu ya. Ya orang tua tahu yang terbaik buat anaknya di mana gitu ya. Ya nggak gitu juga gitu ya, kan yang menjalani anaknya masalahnya gitu. Nah yang dalam hal-hal seperti ini antara orang tua dan anak itu harus punya komunikasi yang baik. Itu tidak akan terjadi kalau komunikasinya baik gitu ya. Jadi kalau masing-masing punya, ya wajar memang namanya istri suami aja berbeda, jadi harus ditambah anak-anak, itu perbedaan makin banyak gitu. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, betul tadi gitu ya, bisa jadi ya keluarga itu akan menjadi keluarga yang isinya itu penuh dengan
membenarkan pendapat sendiri gitu, tanpa ada penemuan ujung atau hasilnya itu seperti apa. Jadi yang harus dilakukan adalah mungkin sama juga kayak di kasus tadi gitu ya, di yang kasus awal gitu, harus ada mengeluangin waktu gitu untuk membahas permasalahannya apa gitu. Jadi bukan hanya di sekolahan, di lembaga gitu ya, di kantor yang punya permasalahan, di rumah juga justru pasti ada gitu ya yang namanya masalah gitu. Nah, dan harus dirapatkan bahasanya ya. Kalau di setiap lembaga pendidikan itu ada rapat sepekan sekali mungkin gitu ya, antar pengurus, sama gitu di rumah juga harus ada forum itu gitu. Membicarakan gitu ya, hal-hal masalah apa yang sedang dialami, harus bagaimana menyikapinya gitu ya. Nah, paling seperti itu gitu ya. Jadi untuk permasalahannya yang tadi berbeda pendapat, biar tetap dalam keberkahan seperti itu gitu ya. Ketika harus diberi pemahaman. Emang komunikasi itu benar-benar kunci dari semuanya gitu ya. Oh iya dia kunci Karena- dari semuanya betul. Ya, kalau misalkan nggak dikomunikasiin kan jadi kita nggak tahu apa yang dirasakan ayah, nggak pernah apa yang dirasakan oleh sang anak gimana ke depannya. Jadi emang buat meminimalisir perbedaan gitu ya. Jadi kuncinya itu ada di komunikasi. Kuncinya ada di komunikasi. Nah, sahabat Elsifa, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan. Nah, nggak kerasa juga obrolan kita udah di penghujung acara. Nah, sebelum ditutup, boleh kasih pesan dan pesan buat sahabat Elsifa semuanya yang sedang berusaha membangun keluarga gitu. Jadi untuk sesi penutup ya, untuk kita semua mungkin sebenarnya mengingatkan untuk diri saya pribadi gitu ya, dalam perjalanan kehidupan ini jangan hanya kita itu berharap mendapatkan harta yang besar atau harta yang banyak gitu ya, tetapi yang harus kita kejar itu adalah keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam setiap tindak tanduk atau perilaku yang kita lakukan gitu ya. Apalagi untuk sesi akhir di penutup gitu ya, bagaimana keluarga yang penuh berkah itu keluarga yang salah satunya adalah mereka yang gemar bersedekah gitu ya, berinfak, mengeluarkan harta. Jadi kalau berkah itu nyambung dengan harta gitu ya, bagaimana harta itu bisa berkah, dia sering mengeluarkan, mengalokasikan untuk infak itu di luar bukan di luar, setelah mendapatkan uang gaji atau bulanan mungkin ya gitu, itu disisihkan terlebih dahulu. Paling gitu ya. Jadi untuk penutupnya, yang kita cari bukan harta tapi keberkahannya. Oke, jadi terima kasih banyak ya Bunda Marina atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan juga menjadi amal jariah gitu ya. Nah, sahabat Elsifa semuanya, jadi emang perlu diingat ya bahwa keluarga penuh berkah itu bukan jadi cuma kenyamanan di dunia aja, tapi juga bekal menuju akhirat gitu ya. Jadi mulai dari hal yang sederhana, dari diri kita sendiri dulu dan dari rumah kita. Nah, terima kasih banyak juga bagi Bunda Marina yang udah berbagi ilmu dan inspirasinya ya. Dan tentu saja terima kasih buat sahabat Elsifa yang udah setia menyimak dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa untuk terus ikuti program kami di Opsi Obrolan Seru Penuh Inspirasi hanya di 100,2 Elsifa FM Radio Inspirasiku. Saya Akila Rahma pamit untuk diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.